Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juan Skirianda Tama dari kelas 3B Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi antar pribadi. Oke, pertama-tama, apa itu komunikasi? Komunikasi sendiri memiliki arti, yaitu pertukaran pesan atau penyampaian informasi antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi sendiri ada komunikasi verbal, yakni komunikasi secara lisan, dan ada juga komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi yang tidak dilakukan secara lisan, berbentuk seperti bahasa tubuh, simbol, dan sebagainya. Lalu untuk komunikasi sendiri terdiri dari personal communication atau komunikasi pribadi yang terdiri dari interpersonal communication dan intrapersonal communication. Lalu ada juga komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Lalu apa itu komunikasi antar pribadi? Menurut Effendi, mengemukakan juga bahwa komunikasi antar pribadi pada hakikatnya adalah komunikasi antara seseorang komunikator dengan seseorang komunikan. Lalu menurut Joseph A. De Vito, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antar dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik secara seketika atau spontan. Menurut Barnlund, ada beberapa ciri komunikasi antar pribadi, yaitu: pertama, terjadi secara spontan. Kedua, tidak mempunyai struktur yang teratur ataupun diatur. Lalu ketiga, terjadi secara kebetulan. Keempat, tidak mengejar tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Yang kelima, dilakukan oleh orang-orang yang identitas keanggotaannya kadang-kadang kurang jelas, ataupun kadang jelas juga bisa. Dan yang keenam, bisa terjadi sambil berlalu. Sedangkan menurut De Vito, komunikasi antar pribadi mengandung 5 ciri sebagai berikut. Pertama, keterbukaan atau openness, yang mana sikap menanggapi informasi dengan hati yang gembira saat berinteraksi dalam hubungan antar pribadi. Lalu yang kedua, ada empathy atau empati, di mana komunikator merasakan apa yang dirasa oleh orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah supportiveness atau dukungan, yang mana di sini menurut De Vito situasi terbuka untuk mendukung komunikasi yang efektif. Lalu ada rasa positif atau positiveness, yang mana menurut De Vito perasaan positif dalam diri turut mendorong orang lain untuk aktif berpartisipasi dan menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Dan yang terakhir ada kesetaraan atau equality, yang mana pengakuan tersembunyi dalam diri kedua belah pihak untuk saling menghargai. Ya, komunikasi antar pribadi sendiri memiliki karakter. Menurut Judy Person menyebutkan 6 karakteristik komunikasi antar pribadi, yakni: pertama, komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri sendiri, yang mana dalam berkomunikasi terdapat berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan serta pemahaman. Semua ini tersebut dihasilkan dari dalam diri individu itu sendiri. Oleh sebab itu, artinya komunikasi antar pribadi dibatasi oleh siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita. Lalu selanjutnya ada komunikasi antar pribadi mencakup aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Selanjutnya, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Selanjutnya, komunikasi antar pribadi bersifat transaksional, yang mana transaksional sendiri menjadi sifat komunikasi antar pribadi, mengacu pada tindakan dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Mereka secara serempak menyampaikan dan di saat bersamaan juga menerima pesan. Lalu, yang kelima, komunikasi antar pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan lainnya. Lalu yang terakhir ada komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah maupun diulang, yang mana proses penyampaian pesan terjadi saat komunikasi antar pribadi berlangsung tidak dapat diubah ataupun diulangi kembali. Apa yang telah disampaikan dan dipahami oleh kedua belah pihak akan memberi stimulasi berbeda-beda, sehingga perlu diperhatikan saat penyampaian pesan agar tercipta komunikasi yang kondusif. Jadi, apa yang kita sudah katakan itu tidak dapat kita tarik kembali karena sudah membekas di ingatan sang komunikan. Ada juga teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi antar pribadi, seperti aprehensi komunikasi, self-disclosure, penilaian sosial, pengurangan ketidakpastian, dan juga dialektika relasional.
Sekian kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang minjem buku dong? Buku yang ini. Iya. Nih. Iya. Ya. Terbalikin. Ya.